dari Nova Montulalu. Selamat malam Pendeta Sabuin. Pertanyaan saya dalam Tawarik 21 ayat 5 dan 19 hingga 20. Dinyatakan bahwa anak lebih tua tahun dari ayahnya. Bagaimana pesannya? Terima kasih, selamat malam. Saya baca 2 Tawarik 21 ayat yang ke-5. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia jadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat yang ke-19. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, kelah ususnya karena penyakitnya itu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat bagi nenek moyangnya. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lagi ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai. Ia di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Silakan Pendeta. Jadi bagaimana kita pemahamannya yang mengatakan bahwa anaknya lebih tua 2 tahun daripada ayahnya. Coba kita bikin ayat 30 ya. Saya juga mau untuk memahami pertanyaan ini. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjajah. Ini raja siapa namanya ini? Raja Yoram. Ia berumur 32 tahun waktu menjadi raja. Lalu kemudian 8 tahun lamanya ia perintah. Berarti ia meninggal usia berapa? Jeff. 30 tahun memerintah tambah Pendeta. 38. Ya, berarti meninggal usia dia. 38 tahun. Enggak dong, karena dia berumur 32 tahun dia jadi raja, memerintah 8 tahun. Oh, 40. Berarti dia 40 tahun. Iya, 40 tahun. 40 tahun. Lalu anaknya di raja menggantikan dia. Itu di pasal 22. Nama anaknya adalah Ahazia. Sekarang Ahazia umur berapa jadi raja? Coba kita baca ayat yang kedua, 2 Tawarik 22 yang kedua. Ahazia umur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ia Atalia cucu Omri. Iya. Jadi bagaimana mungkin kelebihan dia meninggal umur 40 tahun, waktu dia meninggal anak di raja, dan anaknya waktu itu usianya 40 tahun. Iya. Berarti anaknya lahir 2 tahun sebelum bapaknya lahir. Kalau mengikuti ayat ini kan. Iya. Ya, tapi kita bersyukur bahwa bukan hanya kitab yang memuat akan cerita ini. Tapi ada juga catatan dalam 2 Raja pasal yang ke-8. Coba kita baca. 2 Raja-Raja pasal ke-8. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Ya. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja. 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Oke, tepat seperti yang tadi di 2 tahun kan. Ini adalah Yoram. Sekarang bagaimana dengan anaknya? Ayat 25 dan 26. 25 dan 26. Dalam tahun 12 zaman Yoram, anak Ahab raja Israel, Ahazia anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan selamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri raja Israel. Terima kasih. Ini masuk akal. Ini jelas. 22 tahun, yang tadi 42 tahun. Perhatikan, ini tidak beda jauh. Jadi kita berpikir, loh kok bisa beda 20 tahun. Perbedaannya bukan perbedaan 20 tahun, karena di 2 Tawarik 22 mengatakan 42 tahun. Lalu sini dikatakan 20 tahun. Jangan kita bilang, kok Alkitab bagaimana sih kok sampai beda 20 tahun. Jangan hitung beda 20 tahun. Tapi yang kita lihat adalah pada Alkitab ini ditulis
dari satu kopi kepada kopi berikutnya kepada kopi berikutnya. Dengan sangat hati-hati para scribe atau tulis Alkitab itu menuliskan, tetap ada kesalahan-kesalahan kecil di dalam menuliskan kembali, mengcopy dari salinan yang satu kepada salinan berikut. Jadi perbedaannya bukanlah perbedaan 20 tahun, tapi perbedaannya di sini adalah perbedaan angka 2 dan angka 4. Yang satu dalam 2 Tawarik 22 ayat 2 mengatakan 42 tahun. Sementara di 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 mengatakan 22 tahun. 22 itu di 2 Raja-Raja dan di Tawarik 42. Yang bedalah yang satu adalah 4, yang setelah 2. Disitulah letak kekeliruan dalam penulisan. Jadi ini bukan kekeliruan sejarah. Karena sejarah itu betul-betul terjadi, tetapi ini adalah yang biasa disebut dengan scribal error. Di para penulis Alkitab sudah bukan penulis yang mula ya, yang menuliskan Raja atau yang menuliskan Tawarik. Tapi pada waktu dituliskan lalu kemudian salin, jadi para penyalin Alkitab disalin kepada yang berikut, lalu kemudian terjadilah sedikit kekeliruan. Supaya kita yakin akan keabsahan Alkitab, baca semua caranya dan bandingkan, lihat ada berapa banyak kekeliruan di sana. Ini pun bukan kekeliruan sejarah, tapi apa yang disebut sebagai kekhilafan dalam penyalin. Ya, saya pikir demikian. Jadi yang lebih masuk akal adalah waktu bapaknya meninggal 40, anaknya 22 tahun menjadi raja. Terima kasih.